Pada akhirnya, apa yang kita butuhkan untuk bahagia tidaklah banyak. Tubuh yang sehat, hati yang tenang, masih bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, adalah sebuah kemewahan di zaman yang rumit ini. Kehidupan yang makin kompleks dan serba cepat, membuat kita jauh dari ketenangan, membuat kita hidup dalam ketegangan. Jika ini terjadi dalam waktu yang panjang, akan sangat sulit untuk menemukan hidup yang tenang dan damai, bahkan hal ini telah membuat hidup tidak sedikit orang menjadi berantakan. Untuk mengurangi ketegangan dalam hidup kita, dan menemukan ketenangan di dalam hati kita, layak untuk merenungkan 4 hal ini. Pertama, jangan mencoba menyenangkan semua orang. Setiap orang mempunyai tingkat kedewasaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Inilah mengapa tidak semua orang bisa cocok dengan diri kita. Tidak bermaksud menyebut orang lain lebih baik atau buruk dari diri kita, semua orang sedang berproses dan berada pada fase kedewasaan yang berbeda. Jika kita mencoba agar disenangi semua orang, dijamin hidup akan berantakan. Keinginan untuk disenangi oleh semua orang, menunjukkan bahwa kita belum bisa menerima diri kita seutuhnya. Daripada mencoba menyenangkan semua orang, cobalah untuk belajar menerima diri kita apa adanya, apresiasi diri kita, terima semua kelebihan dan kekurangan kita, maafkan semua yang perlu dimaafkan, dan Anda akan mengerti bahwa tidak perlu menjadi seperti yang orang lain inginkan, Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri. Kadang kita berpikir bahwa semakin banyak teman, maka akan semakin baik. Faktanya adalah sebaliknya, semakin kita mencintai dan mengenal diri kita, semakin sedikit orang-orang yang dekat dengan kita, dan hanya menyisakan sahabat-sahabat yang satu frekuensi dengan diri kita. Jadi, tidak apa jika ada orang yang salah paham dengan diri kita, atau bahkan membenci karena kita tidak sesuai dengan harapan mereka. Jangan takut dan tetaplah menjadi diri sendiri. Kedua, jangan bersaing-persaingan dan perbandingan memiliki dua sisi yang akan mempengaruhi Anda. Yang pertama, jika Anda melihat orang lain lebih rendah dari Anda, maka akan timbul kesombongan. Kedua, jika Anda melihat orang lain lebih baik dari diri Anda akan merasa rendah diri. Kesombongan dan rendah diri bukanlah cara yang bijak untuk menjalani hidup. Apalagi, dengan pesatnya penggunaan media sosial saat ini, memiliki dampak buruk yang tidak sedikit bagi kehidupan kita. Angka stres dan depresi meningkat, bahkan media sosial disebut sebagai jalan tol menuju sakit mental. Salah satu sebabnya adalah konten media sosial yang penuh dengan perbandingan. Semua orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan yang sempurna dan bahagia. Persaingan seolah menjadi hal yang biasa. Inilah penyebab banyak ketegangan dalam hidup kita. Kita selalu berpikir hidup orang lain lebih sempurna dan bahagia, sehingga kita merasa hidup kita kurang dan tidak puas dengan itu. Padahal, hidup yang sesungguhnya tidak seperti apa yang Anda lihat di media sosial. Jadi, tinggalkanlah persaingan dan perbandingan, lebih banyak bersyukur, maka akan banyak ketegangan yang akan dilepaskan. Ketiga, jangan menginginkan lebih dari yang kamu miliki. Ini tidak dimaksudkan agar Anda pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Justru, saat Anda mampu merasa cukup dengan apa yang Anda miliki, Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk Anda gunakan dalam berusaha dan kreativitas. Ini adalah sebuah paradoks yang banyak orang salah paham. Ketika kita menginginkan apa yang belum kita miliki, itu cenderung akan mengendalikan kita, bahkan menghalangi kita dalam berpikir jernih dan pada akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Yang disarankan adalah, berusahalah sebaik-baiknya, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Karena apa yang Anda dapat dalam hidup ini, bukan ditentukan oleh keinginan Anda, tapi ditentukan oleh bagaimana Anda menjalani prosesnya dengan baik. Fokuslah pada proses, bukan pada tujuan. Jika Anda menjalani prosesnya dengan baik, tujuannya akan mengikuti. Keinginan yang berlebihan akan mengaburkan pikiran dan hati kita. Sedangkan, saat kita mampu bersyukur, pikiran kita akan jernih untuk mengambil sebuah keputusan, kita akan mampu menjalani prosesnya dengan baik. Jadi, syukurilah apa yang telah kita miliki, dan berusahalah sebaik-baiknya sebagai sebuah ibadah, dan apa yang Anda miliki akan ditambahkan. Keempat, jangan mengeluh saat kesulitan atau ketidaknyamanan hadir dalam hidup kita. Kita bisa memilih untuk mengeluh, atau kita bisa memilih untuk belajar. Keluhan akan membuat kesulitan menjadi penderitaan yang lebih besar. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, yang diperlukan adalah keberanian untuk menghadapinya, bukan sebuah keluhan.
Mengeluh hanya akan menguras energi Anda ke dalam hal yang tidak berarti, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadilah orang yang berjiwa besar, terimalah tantangan, kesulitan, bahkan terimalah kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan, jadikan ia pelajaran. Kita perlu menumbuhkan jiwa ksatria dalam diri kita. Hidup hanya satu kali, jangan menjadi seorang pecundang. Jika Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Terima kasih telah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya.